gabus yang hidup itu di pasaran ya sekitar 65 sampai 70 ribu. Kalau sekarang harga di pasaran segitu, coba kita bandingkan coba komoditas ikan air tawar apa yang harganya bisa menyeimbangi gabus. Sebagus ikan gabus. Halo Sobat Pondok Tani, jumpa lagi dengan channel Pondok Tani. Nah, pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke kelompok pembudidaya ikan gabus. Saat ini banyak orang yang tertarik untuk terlibat dalam budidaya ikan gabus tersebut. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu pengurus di kelompok budidaya ikan gabus di Dusun Daren ini dengan Pak Doni. Pak Doni, mungkin bisa diceritakan ini Pak ke teman-teman. Awal mulanya dulu tertarik dengan ikan gabus itu kenapa Pak? Pertama waktu itu kan karena dampak pandemi sebetulnya di awal itu. Karena teman-teman di sini, teman-teman di satu lingkungan ini tuh banyak yang terdampak pandemi waktu itu Mas. Pertimbangan pertama waktu itu kita opsinya ada dua, antara lele atau gabus. Kenapa lele atau gabus? Karena sumber daya air di lingkungan kami kan nggak banyak. Terbatas ya? Terbatas, nggak ada aliran sungai yang masuk ke sini. Nah, option kita antara dua itu. Nah, terus option pertama lele. Nah, kalau lele itu menurut pengamatan kami Mas, di kolam itu kan kadang menimbulkan aroma yang nggak sedap ya. Bau airnya. Bau itu. Nah, itu nanti daripada jadi semacam kritikan dari masyarakat sini karena kita hidup seperti itu. Nah, kita mencoba option yang kedua yaitu ikan gabus. Nah, kita waktu itu sebelum terbentuk kelompok ini, saya dan beberapa teman mencoba untuk belajar di berbagai daerah Mas. Ada kita pertama di Wates Kulonprogo, di Purworejo, kalau di sana di daerah Sukoharjo Solo itu kan sumber ikan gabus. Terus kita kunjungi, kita ngasuh kawruh dalam artian waktu itu. Nah, terus kita coba mempraktekkan Mas. Kita mencoba mempraktekkan. Di awal kita praktek kegagalan Mas. Kegagalan? Iya, kegagalan seperti apa itu? Kegagalan waktu itu ya gimana ya, saking saya semangat dalam artian belum memperhitungkan faktor resiko. Nah, faktor resiko itu bisa kita minimalisir dengan pengetahuan kan sebetulnya. Betul. Nah, tapi kita saking benar semangat kepingin bagaimana usaha ini bisa berjalan, kita ambil benih dari satu tempat waktu itu. Kita pelihara waktu itu pas musim hujan Mas. Ya, terus banyak kematian, ribuan kita waktu itu kematian benih itu karena ya minim pengetahuan, terus teknik bagaimana cara budidaya yang benar kita waktu itu belum menguasai. Nah, dengan itu kita jadikan pelajaran. Nah, sambil jalan kita tetap belajar cari referensi dari berbagai pihak ya. Terus kita coba aplikasikan kembali. Nah, kita mencoba mendapatkan benih lagi, kita aplikasikan. Alhamdulillah dari mulai yang kedua, tebar kedua itu sudah bisa kita rasakan hasilnya. Yang pertama gagal, kemudian yang kedua sudah bisa panen ya. Alhamdulillah itu karena itu benar memang ilmu teknik budidaya itu sangat penting. Faktor yang paling penting itu selain ke niat, keinginan, juga modal pasti modal pasti yang paling pokok ilmu itu. Jadi kenapa saya pilih gabus pada akhirnya yang namanya orang usaha itu kan pasti punya keinginan mendapatkan keuntungan yang banyak kan dalam artian yang lebih lah dari yang lainnya, dalam artian sama-sama di usaha perikanan. Mungkin juga hampir mirip sih untuk masalah pemeliharaan, caranya bagaimana hampir mirip, cuma kita proyeksinya ke depan kan ingin dapat keuntungan yang lebih lah dengan kita mengeluarkan energi yang sama, mungkin juga biaya pemeliharaan tepat. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih, kenapa kita nggak mencoba lagi? Nah, waktu itu kalau lele itu kan memang kalau lele itu khususnya lele kan sudah banyak orang paham dan itu sudah jadi satu komoditas untuk konsumsi
konsumsi konsumsi harian. Otomatis kalau dikonsumsi harian biasanya itu harga itu kan ngikuti hukum pasar ya. Jadi pasar drop, harga pasti ngedrop, naik kan gitu. Jadi itu kan ada resikonya di situ. Kalau untuk ikan gabus sendiri, khususnya ikan gabus itu kan segmennya biasanya atau memang yang sudah selama ini jalan kan dia masuknya ke farmasi. Untuk pengobatan ya. Jadi itu diolah, bisa diambil ekstraknya atau diambil albuminnya itu sudah diyakini dan juga sudah banyak dokter dan sudah terbukti bahwasannya bisa membantu dalam proses penyembuhan terapi untuk pasca operasi atau luka lah seperti itu. Menarik analisisnya ketika kemudian ya ikan lele itu konsumsi harian ya, kemudian ketika permintaan banyak mungkin harga supply and demand ya, ketika supply berlebih demandnya kurang, maka kemudian harga akan drop. Sementara ikan gabus tidak memiliki karakter yang seperti itu. Pasarnya betul sekali. Nah, bocoran saja cerita soal apa sih teknik yang kemudian perlu dipahami oleh orang yang mau memulai budidaya ikan gabus. Oke Mas, sebetulnya gabus sama lele itu hampir mirip. Jadi ya dia di habitat buatan kolam lah katakanlah, itu nggak harus di air yang mengalir. Nggak harus di air yang mengalir, nggak masalah selama kandungan amonia atau kotoran ikan atau mungkin sisa pakan itu kan bisa jadi meningkatkan amonia tuh di media kolam buatan itu yang harus kita jaga. Sebetulnya kunci yang paling pokok dalam budidaya ikan gabus itu bagaimana kita bisa mentreatment air, memahami air agar si ikan itu bisa betah dan dia bertumbuh sesuai dengan apa yang kita targetkan atau yang kita inginkan gitu. Kalau lele dia bisa Mas di habitat buatan yang amoniaknya tinggi. Biasanya kalau kolam itu kadar amoniaknya tinggi kan mesti menyebabkan bau yang kurang sedap. Terus kita mencoba di gabus itu dan ternyata tidak begitu menimbulkan polusi lah, dalam artian mengganggu lingkungan sekitar itu alhamdulillah enggak. Karena ada treatment air itu untuk meminimalisir amoniaknya. Iya betul. Nah, soal pakan Pak, sama nggak sih pakan ikan gabus dengan ikan lele itu? Prinsipnya sama. Sama gabus hasil budidaya itu kan pakannya sudah pelet. Pelet, tapi lebih bagusnya itu kadar proteinnya pilih pakan yang tinggi yang ada di pasaran. Yang kadar proteinnya tinggi ya. Karena dia memang membutuhkan protein tinggi untuk mempercepat pertumbuhannya. Dan ikan gabus itu untuk pola pemberian pakan enggak dalam artian harus pelet itu enggak sih. Pelet juga enggak masalah, itu kita cuma ambil amannya karena pelet mudah kita dapat. Nah, itu bisa disediakan gampang di pasaran. Kalau memang memungkinkan untuk bisa menekan pertumbuhan atau mempercepat pertumbuhan itu kita kasih ekstra protein. Kita kasih ekstra protein, tapi kita batasi jangan sampai itu terlalu sering. Kalau terlalu sering nanti kalau pengadaan ekstra protein itu bisa rutin. Kalau tidak itu sangat beresiko. Gitu. Jadi dalam satu minggu diaturlah satu minggu sekali tiap hari Rabu atau hari Sabtu kita kasih ekstra protein. Di antaranya bisa usus ayam. Usus ayam atau maggot. Yang kadar proteinnya jauh lebih tinggi ya, ekstra protein ini ya. Atau mungkin keong sawah. Ya semacam itulah, bekicot itu bisa untuk mempercepat pertumbuhan ikan gabus. Teman-teman di sini kan kemudian ada yang terlibat dalam proses pembibitan, kemudian ada yang terlibat dalam pembesaran. Nah, tadi sebelum kita memulai video ini kan sempat diskusi dengan Pak Doni juga. Kalau untuk pemula lebih baik pada pembesaran dulu, kan sempat disimpulkan seperti itu karena ini akan memudahkan belajar cara merawat, mengenali ikan gabus. Nah, kalau untuk memulai budidaya pada pembesaran, bibit yang ideal, pertama saya sebagai pemula kepengen coba budidaya gabus. Bibit yang ideal kalau saya pelihara itu bibit usia berapa? Kalau untuk bibit ideal tebar benih ya Mas, jadi mungkin kalau terlalu kecil juga rentan penyakit dan mungkin untuk pemula bisa sering terjadi masalah di situ. Kalau saya biasanya bibit yang saya keluarkan dari kelompok kami ini, budidaya kelompok kami di ukuran 5-6 cm. 5-6 dan sudah dijamin itu sudah mau makan pelet. Itu usia berapa bulan? Kurang lebih kalau kita bisa 2 bulan maksimal sudah bisa mencapai usia tebar. Dari tebar benih sampai konsumsi itu minimal kan bobot ikan itu
per ekornya 2 on. Per ekor 2 on. Per ekor 2 on atau 1 kilo isi Isi 5. 5. Itu kita butuh waktu kalau full pelet biasanya sekitar 6 bulan lah. Dan sewaktu 6 bulan itu kita sudah bisa mendapatkan hasil panenan dari budidaya pembesaran kita. Nah itu full pelet ya. Kalau kita rajin memberikan extra fooding, maksimal 2 kali seminggu saja sudah maksimal ya. Minimal 1 kali. Itu bisa lebih mempercepat. Paling enggak 5 bulan kita sudah bisa mendapatkan ikan gabus yang 1 ekornya 2 on. Dan itu nanti kalau untuk pemberian extra fooding biasa kita lakukan setelah ikan itu usia 3 bulan up. Di masuk usia remaja itu. Nah itu baru kita mulai kasih makanan extra fooding. Kalau mau memulai kisaran berapa ribu ekor untuk awal, misalkan saya kepengen coba gitu, yang potensi secara usaha ya, ketika ngomongin ini sebagai sebuah budidaya ini kan sebagai sebuah usaha gitu. Beberapa ribu yang bisa dicoba untuk awal ketika orang mau memulai budidaya ikan gabus. Baik, kalau untuk masalah jumlah itu kadang kan orang itu menyesuaikan budget dan tempat. Jadi kalau standar sesuai apa yang saya praktekkan selama ini, kita bisa memaksimalkan hasil panen kita. Ukuran per meter persegi kolam, saya maksimal tebar 70 ekor benih saja. 1 meter persegi. 1 meter persegi kolam. Idealnya adalah 70 ekor benih. Ya, nanti panjenengan kagungan kolam ukuran berapa tinggal dikalikan saja. Karena gabus itu ya sedikit perbedaan dengan lele meskipun hampir sama. Kalau lele itu tebar padat bisa mas, bisa maksimal bisa kayak cendol itu ya. kalau gabus nggak mau, jadi lebih bagus, lebih efektifnya kalau dia tebarnya jarang gitu. Jadi pertumbuhan bisa maksimal. Dia butuh ruang tumbuh yang lebih betul daripada betul ikan lele. Iya sebenarnya ditebar padat mau sih. Tidak maksimal. Tidak maksimal seperti itu. Karena ikan gabus itu begini, jadi kalau pemberian pakan itu kan polanya nggak kayak lele. Jadi kalau lele mungkin saat kondisinya terpojok, langsung banyak gitu nggak masalah gitu. Dia nanti jadi amonia juga nggak berpengaruh ke kesehatan ikan. Kalau gabus itu pemberian pakan memang kita batasi. Kalau terlalu berlebihan juga bahaya, nanti pelet akhirnya mengedap kan nggak termakan. Nah, terus itu bisa meningkatkan kadar amonia dan kerusakan air lebih cepat. Terus ikan itu kalau makan karakternya nggak kayak lele. Yang kedua, di awal dia lapar, siapa yang cepat dia yang dapat. Kan gitu. Jadi nanti kalau ini kita batasi, kalau yang agak lambat dia nggak dapat makan, akhirnya dia kan pertumbuhannya tetap terganggu dia. Nah, jadi itu yang mungkin faktor-faktor yang berpengaruh tebar padat ataupun tebar yang nggak yang jarang gitu. Berarti kalau dari awal saya simpulkan diskusi kita adalah yang pertama kemudian soal bagaimana kontrol air itu menjadi penting ya. Betul sekali. Ikan gabus karena namanya orang budidaya ikan kan sebenarnya aquacultur kan adalah budidaya sebenarnya air ya yang paling utama seperti itu dibudidayakan, baru kemudian ikan apapun bisa hidup dengan baik di situ kan. Satu adalah soal itu, kemudian soal ruang hidup, bagaimana 1 meter persegi idealnya adalah dia adalah 70 ekor gitu. Artinya kemudian ketika mau budidaya banyak, siapkan ruang hidup yang banyak juga kan seperti itu. Betul. Lalu terkait dengan untuk pemula, ketika mau memulai bibit maka ideal di ukuran 5, 6, 7 atau di usia 2 bulan ya. Betul. Yang ini kemudian ketika pemberian pakan kontinu selama 6 bulan dengan pelet, kita sudah bisa panen. Rata-rata 1 ekor adalah di 2 on. Tapi kemudian kalau ingin mendapatkan atau mempercepat pertumbuhannya, kita bisa memberikan makanan tambahan atau extra fooding. Ini induannya Pak? Jadi ini kolam induan untuk karantina mas. Biasanya kan kita untuk mencetak satu indukan itu kan ada beberapa kriteria. Umur dan bobot itu biasanya kita pertimbangkan. Umur dan bobot. Jadi kalau dia masih terlalu muda sebetulnya bisa sih dia pijat mas, tapi nanti hasil daripada anakannya biasanya kualitasnya kurang begitu bagus. Jadi kalau induan kita ini produktif. Usia produktif dengan bobot minimal 6 on lah per ekornya itu
sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan bisa menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas seperti itu. Ini kalau kemudian di indukan ini adalah ini jadi kolam untuk pemijahan ya. Betul. Lalu setelah ini nanti akan ada untuk anakan. Anakannya yang gimana ya? Nah, jadi ini pemijahan ini nggih. Pemijahannya ini. Jadi kalau saya pakai metode satu kolam satu pasang indukan. Satu kolam satu Pasang indukan. Jadi enggak saya koloni. Enggak saya koloni. Nah, ini indukan ini. Jadi satu pasang setelah dia bertelur atau mijah, biasanya dari bertelur sampai menetas jadi larva itu butuh waktu 2 hari. Dari bertelur sampai jadi larva dia butuh waktu 2 hari. Butuh waktu 2 hari. Nah, setelah itu kita diamkan dulu di situ, nanti menjadi berayak seperti ini kayak ini umur 5. Ini yang kecil-kecil ya. 5 harian lah. 5 hari. Nanti kalau saya biasanya di umur 1 minggu sudah saya angkat, Mas. Saya angkat, kita kasih kita taruh di kolam pendederan. Pendederan ya. Pendederan. Nah, itu untuk makannya dalam saat kita tebar sampai dengan minimal 10 hari kita kasih kutu air, Mas. Kenapa kita kasih kutu air? Mungkin ada pembudidaya yang lain tuh langsung pakai cacing sutra. Ya. Ternyata itu ada kendala. Cacing sutra dan kutu air tuh sama-sama punya nilai protein yang sama, hampir sama itu sebenarnya. Cuma di masalah pertumbuhan, Mas. Kalau kita main cacing sutra sampai di usia 10 hari itu, yang bisa kita dapatkan dari hasil itu, ukuran ikan itu dari burayak sampai ke rete, sampai ke rete sebelum benih sebelum siap tebar ya itu ya, bisa sejajar, serentak untuk pembesarannya itu bisa serempak gitu. Kalau yang cacing sutra kan kadang ada yang besar kecil, jadi ada yang dapat makan, ada yang enggak. Kalau kutu air kan semuanya bisa mengkonsumsi itu, dalam artian porsi makannya bisa sama gitu ya. Nanti 1 minggu terus kita angkat ke kolam pendederan kurang lebih contoh ini seperti ini. Ini cuma kolam yang sederhana nggih, karena kita kan ini di sekretariat nih hanya untuk sampel-sampel aja nih, untuk edukasi tamu kalau ada yang rawuh ke sini. Lah, kolam pendederan seperti ini. Nah, ini contoh ikan-ikan ini. Nah, ini umur kurang lebih 1 bulan lebih 1 minggu lah ini. Nah, ini sudah kita latih dengan pelet. Nanti kalau ngelatih peletnya dari cacing sutra ke pelet itu kalau udah terlalu besar ya semakin sulit. Dia untuk mengenali pelet. Dia harus dibiasakan juga dengan konsumsi yang akan menjadi konsumsi hariannya dia. Betul, iya. Nah, kalau setelah ini berarti untuk yang Pembesaran kalau idealnya untuk kolam gabus sih sebetulnya nggak ada harus pakai terpal atau beton nggak. Di media apapun jadilah. Pakai UV bisa, pakai lebih mudah ya dia ya. Kolam terpal seperti ini bisa. Nah, ini ikan yang remaja nggih. Ini umur berapa ini, Pak? Ini kurang lebih 3 bulan ini. 3 bulan ya? 3 bulan full pelet. 3 bulan ya? Dari yang ukuran tadi 56 itu iya, ya? dari 56 usia 2 bulanan ya? Nah, ini kita kasih makan pelet. Nanti dia di 2 bulan lagi dia panen ini. Nggih, insya Allah panen ini. Oke. Kasih makannya tuh dia sehari berapa kali? Minimal 2 kali sehari. Pagi sore. Kalau bisa 3 kali nggak masalah. Kalau di budidaya, kalau nggak dalam skala yang besar, kalau untuk pemula itu masih bisa lah disambil lah. Betul, sampingan masih orang bisa. Berangkat kerja pagi sebelum berangkat kasih makan dulu, nanti sore pulang kasih makan. Sama sekalian untuk hiburan di rumah. Betul, seperti itu. Hiburan di rumah dapat hasil. Iya, seperti itu. Oke. Terakhir, Pak Doni. Oke. Ini kan ikan gabus nih banyak orang tertarik sebenarnya karena harganya mahal ya. Iya, seperti itu. Sebetulnya kalau di pasaran itu harganya berapa sih ikan gabus? Kita berbicara di pasaran, tidak berbicara harga kelompok atau harga biar umum saja gitu. Kalau di pasaran mungkin juga bisa di cross check panjenengan semua nanti pemirsa yang mengetahui siaran ini silakan cek di pasar. Dan saya sudah sering sekali saya mantau harga di pasar, Mas. Kalau ikan gabus itu kan ada yang mati fresh. Di pasar mati fresh, ikan mati tapi fresh masih layak konsumsi. Itu di kisaran harga 40 sampai 50 ribu per kilo. Kalau ikan
gabus yang hidup itu di pasaran ya sekitar 65 sampai 70 ribu per ekor. Coba kita bandingkan Per ekor atau per kilo? per kilo, Per kilo ya? maaf ya, per kilo. Kalau sekarang harga di pasaran segitu, coba kita bandingkan coba komoditas ikan air tawar apa yang harganya bisa menyeimbangi gabus. Sebagus ikan Nah, gabus, itu ya. makanya dari situ mungkin salah satu faktor saya tertarik di gabus ya karena itu. Oke. Namanya usaha kan pengen mendapatkan profit yang lebih ya. Betul, Kan betul. gitu, seperti itu. Artinya repotnya sama, waktunya sama, Betul nunggunya sekali. investasi biaya investasi waktu, tapi hasilnya bisa jauh lebih Nah, seperti besar. itu. Oh, Harapannya oke. seperti itu. Oke, Tapi yang oke. namanya rezeki kan Gusti Allah ya yang Iya, mengatur. betul, betul. Nah, kalau selama ini ikan gabus ini kalau di teman-teman di sini masih jual fresh ya, Iya. belum sampai pengolahan produk ya. Sebetulnya sudah kita Sudah sampai ke pengolahan produk. sudah kita memulai, cuman nggak diolah jadi jadi bahan olahan yang bentuknya tetap masih ikan gabus, cuma kita bersihkan. Ibaratnya kalau orang Jadi Jawa bilang fillet. masih utuh mas. Oh, masih utuh. Masih utuh itu ada yang original tanpa bumbu tapi udah bersih ya. Kadang konsumen itu juga dari permintaan konsumen kami sih. Konsumen-konsumen kami itu ada yang mungkin yang nggak sempat untuk bersih atau mungkin beli itu kita sudah siapkan yang ready untuk siap diolah, mau di steam Siap. atau mau digoreng monggo. Nah kita saat ini memang ya karena keterbatasan kan karena kita masih berkembang juga, kita menyediakan dalam bentuk kemasan 1 kilo, ada setengah kilo itu yang sudah berbumbu marinasi maupun yang original. Saat ini seperti Oke, itu. artinya sudah dalam bentuk ikan siap masak. Siap masak. Siap masak. J, Jadi J. orang tidak perlu lagi repot bersihkan. Bersihkan. Jadi Iya, betul. tinggal pesan dari sini kemudian sudah goreng langsung disajikan ya. Seperti Wah, itu. menarik J. ini. Mudah-mudahan ke depan produk-produk lain bisa terus Amin, berkembang ya Pak J. Doni, dan Itu harapan kami, komitmen teman-teman di sini terkait dengan budaya ikan gabus juga semakin maju, semakin banyak orang Amin. J. terlibat. Amin. Terima kasih. Teman-teman yang tertarik dengan budidaya ikan gabus mungkin boleh ya Pak kalau mau main Boleh, di sini monggo, ya, silahkan. terkait Monggo. dengan budidaya nanti bisa kontak ke Pondok Tani, nanti kita hubungkan dengan kelompoknya Pak Doni ini. J, Dan siap. kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan jangan sungkan untuk berkomentar, kami akan mencoba menjawab sebisanya berdasarkan kapasitas juga yang disampaikan dari Pak Doni selaku narasumber dalam video ini. Nah, kita akan jumpa lagi pada video berikutnya. Semoga pengetahuan yang disampaikan oleh Pak Doni bisa membawa manfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih.